One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ade Irma, saya sebagai moderator. Saya Kalvisa Zulfajar sebagai pewawancara. Saya Amel Haliza sebagai kameramen. Saya Destimlia Dewi sebagai editor. Dan saya Kemalasari Indah sebagai editor. Oke, hari ini kami akan berkunjung ke sebuah CV komputer yang ada di Kota Malabo, yaitu CV Donkip, untuk melakukan wawancara tentang sikap dan karakteristik wirausahawan. Oke, sekarang kita sudah sampai di CV Donkip. Mari ikuti saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya, kami dari SMK Negeri 1 Malabo ingin mewawancarai Bapak tentang sikap dan karakteristik wirausahawan. Ini surat izinnya Pak. Baik, untuk pertanyaan wawancara kami akan kami serahkan ke teman saya. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan melakukan wawancara kepada pimpinan CV-nya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya telah melakukan. Sebelumnya, Bapak dengan siapa? Saya sendiri Ronald Gensa, pemilik tempat komputer ini, selaku juga berbadan hukum dan bertindak sebagai direktur juga, perangkat teknisi. Langsung saja kita wawancara. Yang pertama, apa yang mendorong Bapak untuk menjadi seorang wirausaha seperti Bapak lakukan sekarang? Hubungan memang permintaan di kantor atau di mana memang sekarang udah memang sistem teknologi informasi sudah bergerak di bidang teknologi informasi, dan kita harus menyediakan pilihan, dan ada beberapa tempat yang lain juga kita untuk mensupport lah kebutuhan di kantor, dan sekolah juga seperti kalian ini kan sudah di bidang teknik komputer jaringan, dan juga yang untuk sekolah-sekolah lain juga ujiannya juga sistem komputerisasi ya, dan peluangnya lebih banyak di depan nanti di dunia teknologi informasi. Baik, jawaban yang sangat bagus. Kemudian, bagaimana Bapak memulai bisnis ini dan apa tantangan terbesar yang pernah Bapak alami saat merintis usaha? Untuk tantangan terbesar, ya setiap hari sih kita harus berhadapan dengan pelanggan yang berbagai macam karakternya, karena kita bukan sekedar cuma ya kalau udah siap, tapi kan harus ada kepuasan dari pelanggan yang kita tawarkan juga. Jadi kalau menurut saya sih setiap hari itu memang kita harus berhadapan dengan orang berbeda, itu tetap beda-beda, kita harus, dan itu termasuk tantangan juga kita untuk menyesuaikan dengan karakter masing-masing orang ya. Karena kita juga melayani penjualan dan juga seperti ini. Oke. Kemudian bagaimana Bapak mengelola risiko dalam bisnis yang sering terjadi? Masuk resiko kerugian atau misalkan Bisa, keduanya bisa. untuk resiko, namanya juga kita di bidang teknologi informasi ini, dan seperti saya menerima servis ini, terkadang ketika pelanggan membawa cuma meminta uang katanya, tapi pas sampai di kita susah lah, habisnya memang udah susah, itu yang untuk kasus saya bilang. Tapi untuk meminimalisirnya, sebelum kita menerima pelanggan, kita membuat dua faktor penerimaan itu, kita cek kondisinya langsung di depan pelanggan. Kalau memang kondisinya nyala,
berarti memang pegang kasusnya insya Allah aja. Nanti kalau memang ada kendala, tinggalkan kontak pelanggan, kita kabari. Oke. Dan untuk timnya sendiri, bagaimana cara membangun tim yang solid dan efektif dalam bisnis yang Bapak jalankan? Kita untuk tim, berhubung kita memang cuma teknisi dan pemimpin untuk yang orang menerima atau memberikan toko itu yang untuk menerima dari pelanggan, ya harus sesuai. Kalau kita bilang bahasanya contohnya lah, sesuai dengan aja. Kalau memang teknisi, walaupun dia kita bilang nggak harus sampai dari pagi, dia penting kerjaan dia beres dan ada si laptop ini selesai estimasinya berapa 2 hari ya. Kalau 2 hari harus sudah ada gambar kita pelanggan. Soal hal-hal yang dasar gitu lah. Kalau disiplin, kalau yang memang kebagian untuk menerima pelanggan, yang kita buka di jam 9. Soalnya paling telat destinasinya sekitar 15 menit lah. Jam 9 harus sudah buka di yang menerima dari pelanggan. Ya harus sesuai, kalau kita bilang bahasanya job desk lah, sesuai dengan kerja. Kalau memang teknisi, walaupun dia kita bilang nggak harus sampai dari pagi, dia penting kerjaan dia beres dan ada si laptop ini selesai estimasinya berapa 2 hari ya. Kalau 2 hari harus sudah ada gambar kita pelanggan. Soal hal-hal yang dasar itulah. Kalau disiplin, kalau yang memang kebagian untuk menerima pelanggan, yang kita buka di jam 9. Soalnya paling telat destinasinya sekitar 15 menit lah. Jam 9 harus sudah buka di Dan untuk memastikan bahwa bisnis Bapak yang jalankan itu tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan pasar, seperti mengikuti zaman. Oh, udah pasti, karena kita memang bergerak di dalam teknologi informasi ini dari dulu yang Core 3 generasi berapa, kita memang harus up to date karena untuk kabari pelanggan. Apalagi kita pun ada menjual produk, jadi kita harus minimal tahu lah spek-spek untuk ini. Kalau yang untuk pelanggan seperti saya katakan sebelumnya, kita harus mengetahui karakter orang. Bisa jangan cuma sekedar kita jual lah dan segini harga, kita nggak gitu juga, harus ada basa-basinya lah. Kemudian bagaimana Bapak mengukur kesuksesan bisnis Bapak? Masa kesuksesan Masih dalam berkembang. ya, masa alhamdulillah udah masuk tahun dari 2017 sudah masuk tahun ke-6 dan dari berbentuk perusahaan lapangan dan berbadan hukum, dan alhamdulillah ada kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah masuk kita di Lampung ini ya, ada perusahaan dan kita relasi juga dengan mereka. Kemudian apa yang Bapak lakukan untuk memotivasi diri sendiri atau tim untuk ketika menghadapi kesulitan dalam bisnis? Ya seperti sebelumnya kita katakan, setiap hari kita bangun ini kalau memang kita nggak giat, ini nggak, kita kan nggak ada gaji bulanan soalnya, memang harus kita setiap hari itu memang motivasi bagi kita untuk memang terus berkembang. Itu aja motivasi yang karena memang akhir bulan mau awal bulan sama aja bagi kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak memanfaatkan teknologi dalam bisnis? Ya apa sih, karena dagangan kita pun memang bergerak bidang teknologi ini, minimal harus ikut up to date ya perkembangan berita-berita secara teknologi ini. Yang sekarang memang ujian dan sistem CAT, ujian sekolah itu kemarin ini, jadi kita memang ikutlah perkembangan dari teknologi. Kita bergerak di bidang teknologi informasi usaha kita. Kemudian yang terakhir, apa rencana Bapak untuk jangka panjang ke depannya dalam membangun usaha yang telah Bapak rintis ini? Untuk jangka panjang, kita harapkan memang sistemnya sudah ada dan kita bisa merekrut anggota lagi, kalau lowongan juga untuk
ya adik-adik kita ke depannya yang bisa. Apakah ada keinginan untuk membuka cabang lagi? Insya Allah kalau memang prospeknya kita pada buka cabang akan banyak setidaknya itu. Kalau nanti kalau kita buka cabang karena lebih besar ya sana. Iya. Udah demikian wawancara yang dapat kami lakukan. Nah, terima kasih untuk Bapak atas waktu dan kesempatan yang udah repot-repot mau beradaptasi untuk membantu tugas kami. Baik, dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan, bisa disimpulkan bahwa yang pertama, tujuan pimpinan CV Donkip tersebut membuka usahanya adalah dikarenakan adanya kerjasama dari perusahaan dan terinspirasilah untuk membuka usaha tersebut. Kedua, pimpinan CV Donkip juga bukan hanya sekedar owner, melainkan adalah seorang teknisi di bisnisnya sendiri. Yang ketiga, adanya rencana aksi yang akan dilakukan untuk bisnisnya, yaitu membuat atau membangun sebuah cabang baru. 4. Pimpinan CV Donkip juga mengatakan jika ada customernya yang kurang puas atas pelayanannya, dia juga akan bertanggung jawab